Bitgert Bitrust. Ya, kita semua tahu bahwa Bitgert atau Bitrust adalah salah satu koin potensial yang mempunyai keunggulan dengan memiliki jaringan terbesar serta biaya gas termurah hampir mendekati nol di usianya yang belum genap 1 tahun tersebut. Lalu kira-kira bagaimanakah perkembangan sekarang? Serta ada kabar baik apa terkait Bitgert atau Bitrust tersebut? Ayo kita cari tahu. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, tak lengkap rasanya jika kita tidak melihat update terbaru mengenai data Bitgert atau Bitrust di dalam CoinMarketCap terlebih dahulu. Video ini dibuat untuk volume perdagangan Bitgert atau Bitrust selama 24 jam cukup terhitung rendah, yaitu berada di kisaran angka 2 juta US dollar. Sedangkan untuk harga Bitgert atau Bitrust sendiri, meskipun kondisi market beberapa hari terakhir ini sedang mengalami downtrend, harga Bitgert atau Bitrust cenderung sideways di harga 0,00000070 US dollar. Per 30 hari terakhir saja, Bitgert atau Bitrust hanya mengalami presentasi penurunan sebesar 18,6%. Yang menurut saya, presentasi penurunan yang terjadi pada Bitgert tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan penurunan koin-koin yang lainnya seperti Shiba Inu yang terjadi penurunan selama 30 hari terakhir sebesar 43,3%. Dogecoin Mars terjadi penurunan selama 30 hari terakhir sebesar 45,6%. Dogecoin terjadi penurunan selama 30 hari terakhir sebesar 33,3%. Shibnobi Shinja terjadi penurunan selama 30 hari terakhir sebesar 80,5%, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk holder Bitgert, saat ini Bitgert telah memiliki holder hampir mendekati 150.000 holder, atau lebih tepatnya Bitgert memiliki holder sebanyak 149,945 holder. Kemudian jika kita lihat data di Dead Wallet, Bitgert atau Bitrust telah melakukan pemburningan sebesar 57,2% dari jumlah pasokan awal sebesar 1 kuadriliun, yang dimana jumlah tersebut diambil dari biaya transaksi setiap pengguna yang melakukan suatu transaksi pembelian maupun penjualan Bitgert melalui DEX, Decentralized Exchange. Sedangkan untuk pembelian dan penjualan Bitgert melalui CEX, Centralized Exchange, tidak dapat membantu pembakaran Bitgert atau Bitrust sama sekali. Jika kita lihat di laman Twitter @botgert, sebuah akun Twitter yang melaporkan jumlah pembakaran yang telah digunakan oleh Bitgert atau Bitrust, Bitgert Bitrust terlihat sering sekali melakukan pembakaran per 30 menit sekali, dengan jumlah rata-rata pembakaran sebesar 1 juta koin Bitgert yang telah dibakar. Dan jika hal tersebut terus terjadi, maka sudah tentu jumlah pasokan Bitgert akan semakin langka dan berkurang, yang dimana jika jumlah pasokan semakin langka dan berkurang, maka harga Bitgert akan terdongkrak naik melebihi harga yang dimiliki Bitgert saat ini. Apalagi ditambah Bitgert atau Bitrust ini memiliki jaringan tercepat serta memiliki biaya gas termurah hampir mendekati nol, yang desas-desus yang beredar dengan keunggulan jaringan Bitgert BRC20 tersebut nantinya dapat mengalahkan jaringan Solana, Cardano, Avalanche, Matic, atau bahkan Ethereum. Mungkinkah hal tersebut akan terjadi? Entahlah. Di dalam cryptocurrency semua kemungkinan bisa saja terjadi. Sepandai-pandainya orang memprediksi, takkan ada yang bisa memprediksi dengan persentase kebenaran 100%. Tapi yang pasti saat ini ada suatu kabar yang sangat menarik terkait perkembangan jaringan Bitgert BRC20 tersebut, yang dimana jaringan BRC20 kini sudah mulai terintegrasi dengan beberapa exchange seperti Bbox, Bitmart, dan juga Gate.io. Dan menurut Live Ama Bitgert beberapa hari yang lalu, tepat setelah 6 bulan jaringan BRC20 tersebut diluncurkan, Trust Wallet juga akan melakukan integrasi dengan jaringan BRC20, atau lebih tepatnya integrasi BRC20 dengan Trust Wallet akan terjadi sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 mendatang. Kita tunggu saja. Selain itu, setelah BRC20 resmi diluncurkan hingga saat ini,
telah banyak sekali koin-koin cryptocurrency yang mulai masuk ke dalam jaringan BRC20 tersebut, seperti Alpha Trade, Agam, Shihi Network, APT Solutely, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek sendiri di laman Twitter resmi Bitgert atau Bitrest. Tapi ngomong-ngomong soal lab ama Bitgert beberapa hari yang lalu, selain membahas mengenai integrasi Trust Wallet dengan BRC20 di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus mendatang, Gert Sanem selaku developer Bitgert atau Bitrest juga telah mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang datang seperti: selagi kondisi market belum benar-benar stabil, Bitgert atau Bitrest tak akan mungkin melakukan pelistingan ke dalam beberapa exchange tier pertama seperti Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, koin apapun itu jika melakukan pelistingan di saat kondisi market sedang dalam keadaan tidak stabil, maka yang terjadi selanjutnya adalah koin tersebut tak akan mampu mengalami kenaikan secara signifikan seperti saat DBDOG terdaftar di dalam etalase Huobi, serta Shiba Inu yang berhasil terdaftar di dalam etalase perdagangan Robinhood kemarin, yang ternyata dampak pelistingan kedua koin tersebut hanya mampu mengalami kenaikan sebesar 30% saja, yang kemudian turun perlahan-lahan mengikuti pergerakan Bitcoin hingga saat ini. Namun meski demikian, Gert Sanem telah mengungkapkan bahwa tim Bitgert telah mengirimkan proposal ke dalam 2 exchange tier pertama dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita tunggu saja. Yang kedua, Pybreeze wallet milik Bitrest, yang memang beberapa hari terakhir ini banyak sekali yang bertanya perihal hilangnya Pybreeze di dalam Play Store, dan Gert Sanem telah mengklarifikasi bahwasanya hilangnya Pybreeze hanyalah bersifat sementara saja. Pybreeze sedang mengalami perbaikan terkait adanya aturan terbaru dari Google. Jika perbaikan tersebut telah selesai, maka Pybreeze akan aktif kembali ke dalam Play Store. Dan yang ketiga, mengenai cek centralized exchange yang milik Bitgert. Di dalam live ama tersebut juga banyak sekali yang bertanya perihal kapan cek milik Bitgert akan diluncurkan dan berfungsi dengan penuh. Menurut Gert Sanem, saat pengujian beta telah selesai, maka cek centralized exchange akan berfungsi dengan penuh, yang dimana saat ini tim Bitgert sedang dalam upaya pengembangan cek tersebut agar dapat terhindar dari segala permasalahan dan juga bug yang mungkin muncul ke depannya nanti. So, itulah tadi update terbaru perihal Bitgert atau Bitrest ini. Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat serta dapat menjadi referensi untuk sahabat semua. Sekian dari saya, dan jangan lupa tinggalkan jejak sahabat dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.